Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua, terutama adalah kelas 9 SMP Negeri 1 Ardi Mulyo. Berjumpa lagi dengan saya Pak Muhtarom untuk menyampaikan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kelas 9 pada saat ini kita sudah memasuki pada bab yang keempat yang berjudul atau berkaitan dengan ibadah zakat. Oleh karena itu, untuk kalian diharapkan untuk membuka buku paket dan sambil melihat tayangan pada PJJ ini dan untuk senantiasa mencermatinya. Baiklah anak-anakku semua, untuk materi pendidikan agama Islam untuk kelas 9 pada saat ini kita sudah memasuki pada bab yang keempat yang bertema tentang ibadah zakat. Kita nanti akan bisa mengetahui bagaimana pengertian tentang zakat dan apa macam-macam daripada zakat tersebut. Ada beberapa hal yang kita ketahui terlebih dahulu, bahwa yang namanya zakat ada dua macam. Yang pertama adalah disebut dengan zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah zakat mal. Kemudian zakat itu sendiri berarti adalah untuk mensucikan. Apa yang disucikan adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut diri kita sendiri dan harta yang kita miliki. Kalau yang berkaitan dengan diri kita sendiri disebut dengan zakat fitrah. Kalau yang berkaitan dengan harta yang kita miliki disebut dengan zakat mal. Anak-anakku semua, ada dua poin yang akan kita awali untuk membahas tentang zakat ini. Yang pertama adalah perintah zakat. Dan zakat ini kita untuk melaksanakannya ini sudah ada dasarnya atau hukumnya, dan ini kaitannya dengan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan di samping itu, orang yang melaksanakan zakat insya Allah mempunyai keutamaan-keutamaan. Dalam hari ini yang nanti kita akan bahas pada yang B, yaitu hikmah zakat. Baiklah anak-anakku semua, kita akan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah zakat. Ibadah zakat ini ada kaitannya dengan hal-hal yang akan kita lihat pada tayangan ini. Yang pertama adalah apa makna dan dalil atau hukum tentang zakat. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan macam-macam dari zakat tersebut. Tadi sudah Pak Guru singgung macam-macamnya, yaitu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan yang kaitannya dengan zakat fitrah dan juga zakat mal. Dan yang keempat adalah kapan pelaksanaan daripada zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk yang pertama, kita akan melihat makna dan dalil atau dasar yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan zakat.
baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk yang pertama adalah makna. Makna daripada zakat itu sendiri. Zakat itu sendiri bermakna berkah. Bermakna berkah, kemudian bermakna juga tumbuh. Dan juga bermakna bersih, baik dan selalu bertambah. Jadi makna daripada orang yang melakukan zakat fitrah ini, orang yang nantinya apabila melaksanakan zakat, insya Allah akan menambah keberkahan. Keberkahan di dalam hidupnya maupun keberkahan di dalam harta bendanya. Dan zakat ini juga bermakna tumbuh. Artinya orang yang melaksanakan zakat fitrah bukan berarti dia tidak akan berkembang, tapi justru akan berkembang dengan pesat atau tumbuh dengan pesat. Apabila dia memiliki kekayaan, maka kekayaan itu apabila dizakati, insya Allah kekayaan itu akan berkembang atau tumbuh dengan pesatnya menjadi lebih banyak. Kemudian makna daripada bersih. Orang yang melakukan zakat, insya Allah dia akan menjadi bersih. Baik itu bersih dirinya sendiri, jiwa ataupun raganya. Ini berkaitan dengan zakat fitrah, ataupun bersih daripada kekayaannya, harta yang dimilikinya. Kemudian makna baik. Zakat itu mempunyai makna baik, artinya bahwa orang yang melakukan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, insya Allah akan senantiasa diberi kebaikan. Diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keutamaan-keutamaannya. Kemudian juga bermakna bertambah. Ini hampir sama dengan tumbuh. Jadi bertambah ini artinya apabila kita melakukan zakat, bukan berarti harta benda kita akan berkurang lebih banyak karena kita menyisihkan sebagian dari harta yang diberikan kepada orang lain. Secara zahir memang kelihatannya berkurang karena kita ambil kemudian kita serahkan, kita bagikan kepada orang lain. Itu kelihatannya berkurang. Tapi dengan kekurangan itu pada suatu saat nanti Allah akan memberikan lebih banyak lagi, berlipat ganda daripada yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ini makna daripada zakat yang berarti bertambah. Jadi bukan berarti berkurang, tapi nantinya suatu saat akan bertambah lebih banyak. Oleh karena itu, kita jangan menganggap bahwa apabila kita mengambil harta kita diberikan kepada orang lain itu berkurang, tapi justru itu adalah akan menjadi bertambah lebih banyak. Kemudian yang berikutnya adalah dalil atau dasar kita melakukan atau melaksanakan zakat ini. Di dalam Al-Quran bisa kalian lihat, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Di sana kalian bisa baca, di buku paket juga ada di situ. Silakan kalian bisa membukanya, yang kaitannya dengan perintah untuk melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kedua adalah macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini
tadi Pak Guru sudah singgung, ada dua. Yang pertama adalah disebut dengan zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu maknanya adalah zakat untuk mensucikan diri kita sendiri. Jadi hati kita, pikiran kita, diri kita, jiwa kita senantiasa kita bersihkan dengan memberikan yang namanya zakat fitrah. Ini dilaksanakan pada saat sebelum hari raya Idul Fitri. Biasanya yang ramai dan lebih utama dilaksanakan yaitu pada malam tanggal 1 Syawal. Jadi malam hari raya Idul Fitri. Orang beramai-ramai untuk melaksanakan zakat fitrah. Tapi juga boleh dilaksanakan lebih awal ketika sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sampai pada akhir bulan suci Ramadan itu juga sudah diperbolehkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu maknanya adalah zakat harta benda kita. Apabila harta kita sudah banyak dan mencapai ketentuan atau nisab yang sudah ditentukan oleh syariat agama, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti apabila kita memiliki kekayaan binatang, memiliki kebun, memiliki pertanian, perikanan dan lain sebagainya, atau industri-industri, perusahaan dan lain sebagainya, itu apabila setelah dihitung-hitung sudah mencapai nisab, ketentuan yang berlaku menurut syariat agama, maka wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakatnya. Dan kalian nanti bisa membaca secara detail berapa zakat yang dikeluarkan dan dari apa zakat itu yang harus dikeluarkan, berapa besar nisabnya dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Itu kaitannya dengan macam-macam zakat. Kemudian ini bisa kalian lihat masih berkaitan dengan zakat mal, yaitu yang berhubungan dengan kekayaan kita. Mungkin gaji kita, perolehan kita, itu disebut dengan kekayaan. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan perniagaan atau harta-harta yang dihasilkan dari perdagangan. Orang berdagang mempunyai hasil yang banyak, kemudian setelah dihitung-hitung sudah mencapai senisab, maka perlu diberikan zakatnya. Kemudian berkaitan dengan hewan ternak. Apabila kita memiliki ternak yang banyak seperti kambing, kemudian sapi dan lain sebagainya yang sudah ditentukan oleh agama, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang keempat, ini adalah hasil pertanian. Banyak di antara kita, orang tua kita, tetangga kita yang hidupnya bertani, sawah ladangnya banyak dan hasil pertaniannya juga mencapai beberapa kuintal, beberapa ton hasil padi atau hasil pertanian yang lain. Maka setelah mencapai nisabnya, maka hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kesemuanya itu disebut dengan zakat mal. Kemudian yang ketiga kita lanjutkan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat.
Ketentuan yang pertama adalah syarat orang yang wajib zakat. Ini orang yang wajib zakat itu orang yang seperti apa ya? Ini nanti kalian bisa lihat secara jelas di buku dan dibaca di sana. Kemudian syarat sah zakat. Orang bisanya sah untuk mengeluarkan zakat, ini syaratnya apa? Kemudian syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat adalah siapa yang menerima zakat. Jadi ada beberapa golongan orang yang menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di dalam Al-Quran di sana kalian bisa membacanya. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Di antaranya adalah ada fakir, ada miskin, ada gharim, ada amil, ada fi sabilillah, ada ibnu sabil dan lain sebagainya. Di sana kalian bisa melihat dan membaca secara jelas. Kemudian yang keempat adalah kapan pelaksanaan daripada zakat tersebut. Ada waktu dan tata cara dan juga pengelolaan untuk melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Tadi sudah Pak Guru singgung bahwa pelaksanaan zakat fitrah itu dilaksanakan pada malam tanggal 1 Syawal, malam hari raya Idul Fitri. Ini biasa orang melaksanakan zakat fitrah ini. Tapi tadi Pak Guru singgung boleh dilaksanakan pada awal bulan suci Ramadan. Kemudian tata caranya bagaimana? Tata caranya adalah kita niat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian ada harta yang diserahkan, ada orang yang menerimanya. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan. Nah, zakat fitrah dan zakat mal itu dikelola oleh siapa? Yang mengelola biasanya adalah amil atau panitia zakat. Dan nantinya amil itu akan membagikan, akan menyerahkan kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan yang berhak menerimanya. Tadi Pak Guru singgung ada 8 orang yang diberi zakat. Kemudian yang B berkaitan dengan hikmah pelaksanaan ibadah zakat. Hikmah dari pelaksanaan ibadah zakat ini berkaitan dengan yang pertama adalah diri kita sendiri. Hikmah yang masuk atau yang berkaitan dengan diri kita. Ini nanti ada. Kemudian yang kedua, hikmah yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Dan yang ketiga adalah hikmah pelaksanaan ibadah zakat ini juga menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk yang pertama, hikmah pelaksanaan zakat fitrah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, itu artinya bahwa kita menjalankan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila kita sudah melaksanakan zakat, maka kita sudah gugur kewajibannya di dalam kehidupan kita, karena kita sudah mengamalkan ibadah zakat ini, karena kita termasuk diantaranya orang yang
kemungkinan wajib mengeluarkan zakat. Tapi ada juga orang yang tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan orang itu malah justru diberi zakat dari kita atau dari orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan diri sendiri masih, yaitu menjadi hamba Allah yang taat. Jadi apabila kita mengeluarkan zakat, berarti kita sudah termasuk hamba Allah yang senantiasa menjalankan aturan-aturannya. Kita taat kepada aturan-aturan yang diberikan di dalam agama kita. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah bisa mensucikan harta kita, juga diri kita. Harta dan diri kita akan disucikan dengan apabila kita mengeluarkan zakat tersebut, baik itu yang berkaitan dengan zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kedua adalah hikmah pelaksanaan ibadah zakat yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Apabila kita melaksanakan zakat, maka bisa memotivasi orang lain untuk menjalankan ajaran agama. Kemudian yang kedua, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang muslim akan menjadi erat persaudaraannya apabila kita di antara kita saling bersatu dan saling memberikan zakatnya kepada yang lebih memungkinkan. Yang kaya memberikan kepada yang miskin. Kemudian yang ketiga sebagai hikmah daripada pelaksanaan zakat fitrah adalah menghindari dari perilaku yang tercela. Jelas apabila kita enggan melaksanakan zakat, maka kita dikatakan orang yang tercela. Tapi apabila kita melakukan zakat atau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat malnya, maka kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tercela tersebut, akan menjadi orang-orang yang berperilaku yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah pelaksanaan ibadah zakat yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah menumbuhkan perilaku peduli sesama manusia dalam satu negara ataupun dalam beberapa negara. Kemudian membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi orang yang di bawah garis kemiskinan, kita bisa mengangkat kesejahteraannya dengan adanya zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian bisa mengurangi kemiskinan. Jadi angka kemiskinan dapat kita turunkan karena kita bisa atau mampu untuk memberikan penghidupan yang lebih layak. Baiklah, sekian anak-anakku semua untuk pertemuan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan kalian bisa melihat di Google Classroom tugas-tugas yang akan Pak Guru sampaikan yang berkaitan dengan bab 4 kelas 9 Pendidikan Agama Islam, yang temanya adalah ibadah zakat fitrah dan zakat mal. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.